Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Fajar Jaya Modification. Ya, kali ini teman-teman, saya mau membahas kopling hidrolik. Nah, ini dia kopling hidrolik yang ada di motor saya. Ini sudah lumayan lama juga ya. Kopling hidrolik ini mungkin setahun lebih, berapa bulan gitu kalau nggak salah sih. Nah, jadi saya itu mau ngasih tahu selama 1 tahun lebih pemakaiannya tuh. Nah, apa-apa aja kekurangannya, apa-apa ada ngeluh-ngeluh gimana selama pemakaian. Nah, jadi nih teman-teman, sebenarnya saya dulu itu nggak ada minat mau pakai kopling hidrolik dan nggak ada kepikiran juga sama sekali. Nah, karena sebelum saya pakai kopling hidrolik ini, saya kan pakai kopling yang biasa tuh, yang pakai kabel. Nah, waktu itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu kalau nggak salah sih. Nah, saya beli master rim merek PND Racing. Nah, ini dia. Nah, master rim ini sepasang dengan yang ini, kiri kanan. Jadi saya pasang satu aja sebelah kanan, belum ada kepikiran mau pakai kopling hidrolik. Nah, jadi setelah 2 tahun kemudian barulah saya kepikiran. Saya melihat di HP video-video teman-teman, di motor teman juga ada memakai kopling hidrolik. Saya kepikiran, saya kan ada master sebelah kiri nggak dipakai, karena kayaknya ini asik nih pakai kopling hidrolik. Nah, jadi saya pakailah kopling hidrolik itu. Nah, ya, jadi saya tinggal beli barang-barang yang lainnya selain master rim. Nah, saya belikan tabungnya ini. Nah, sudah itu bracketnya ini saya belikan lagi, merek apa nih, Fastbike kalau nggak salah. Kemudian selangnya ini, nah ini nggak tahu ini merek apa teman-teman, ini murah ini saya dulu. Nah, kemudian yang ini hidroliknya saya beli yang merek Brembo ala-ala, ini bukan Brembo asli ya. Nah, sebenarnya ada yang merek RCB, nah itu lebih bagus, cuman ya harganya tahu sendirilah. Jadi saya beli yang agak murah, karena dulu saya cuman mau mencoba sih, nggak ada niat mau pakai untuk harian. Karena ini motor ini saya pakai untuk harian ya, lumayan. Jarak jauh pun pernah saya pakai ya, sekitar 60 km, nggak ada kendala sama sekali. Atau orang bilang sih sering anginan bilangnya, kadang ditarik nggak narik, padahal nggak sih, lancar-lancar aja selama ini. Nah, cuman memang di awal-awal pemakaian aja kita harus menyesuaikan diri. Nah, karena kita mungkin selama ini terbiasa memakai kopling hidrolik, kopling yang biasa betali. Nah, kemudian diganti dengan yang hidrolik ini, ya mungkin kita memang harus menyesuaikan diri. Nah, nggak mudah sih memang. Nah, jadi waktu selama ini saya pakai sih aman-aman aja, lancar. Nah, itu jadi ya nggak tahu sih kedepannya, ya mudah-mudahan sih aman ya. Nah, karena kelebihannya memang
memang sih kopling hidrolik ini nggak akan putus seperti tali kopling biasa. Nah, kita kan nggak tahu sewaktu perjalanan, nah putus di tengah jalan, mungkin itulah kekurangannya. Ya sebenarnya kopling hidrolik ini pun kita nggak tahu juga apa nanti di tengah perjalanan ada mengalami kebocoran, tapi selama kita memasangnya benar, nah semuanya kita sering-sering kita periksa, nah alhamdulillah aman-aman dan lancar-lancar aja. Ya kurang lebih sih mirip dengan seperti kita pengeremannya seperti ini, mirip, cuman bedanya kan dia ini pakai hidrolik. Nah dia tidak nekan tapi dia ditarik, nah, menarik itu. Kalau beda dengan ini kan dia menekan ke dalam tuh. Jadi saya ini cuman mau ngasih tahu bahwa selama pemakaian 1 tahun lebih aman-aman aja. Nah ini biar saya tekan hidroliknya. Bentar ya. Nah tuh masih lancar-lancar aja. Nah, cuman sih memang hanya bisa sebatas itu settingannya. Nah, karena kan memang kalau kayak motor 2 tak di Ninja ini nggak perlu harus ditarik jauh-jauh, dikit aja sudah kan. Nah beda mungkin tah motor-motor 4 tak lainnya. Kalau saya sih pakai kopling itu nggak terlalu harus setelan jauh kan, harus jauh ke sana, dikit aja sudah, yang penting ditekan dia nggak berjalan sudah, gitu aja kalau saya sih, nggak terlalu harus yang jauh. Nah jadi ini selama 1 tahun lebih, berapa bulan sih aman kok, nggak ada di tengah jalan macet atau koplingnya ditekan nggak ngopling, nggak ada. Atau waktu masuk gigi itu ibaratnya masih berjalan, ini nggak ada, ditekan ya aman, lancar kan, gimana gitu. Ya mudah-mudahan untuk jangka panjang sih aman ya. Nah itu dia, saya pun dulu tuh nggak ada mau niat mau pakai yang kopling hidrolik seperti ini, tapi setelah saya pasang kok enak, nyaman kan gitu ya. Nah sampai sekarang masih saya pakai terus ya. Tapi sih kalau saran saya sih lebih bagus pakai yang merek RCB ya. Nah ya walaupun harganya memang mahal ya tuh, tapi kalau ya minim budget ya yang merek kayak gini lah nggak apa-apa ibaratnya kan. Nah saya juga udah setahun lebih pakai ini, nggak ada kendala. Nah selangnya juga ini nggak tahu, nggak bermerek sih, saya beli murah. Nah teman-teman, begitulah, saya cuman mau ngasih tahu kopling hidrolik yang sudah saya pakai selama ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan, yang belum subscribe silakan subscribe, dukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.